Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan belajar basic algorithm atau algoritma dasar yang merupakan bagian penting dalam matematika diskrit. Nama algoritma itu nama yang diucapkan oleh orang barat terhadap ilmuwan timur. Al-Khwarizmi kalau dalam lidah orang barat itu membacanya algorithm gitu ya. Jadi beda lidah. Secara detail Anda bisa baca di sini bagaimana sejarahnya. Al-Khwarizmi itu memberikan dasar pengetahuan ilmu algoritma ya. Oke. Jadi algoritma itu ditujukan memang untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang pasti begitu. Tentu saja tanpa bantuan komputer begitu ya, algoritma itu sangat rumit. Tetapi kalau menggunakan bantuan komputer, jadi tinggal nyuruh komputer melakukan langkah-langkah yang disebut sebagai algoritma itu, jadi memudahkan pekerjaan. Seperti di sini misalkan ini ada random number disuruh ngurutin begitu kan. Kalau misalkan bilangannya hanya 10 itu masih bisa dengan mata ya, tapi begitu sudah seperti ini gitu ribuan begitu, mata sudah ya bisa tapi lelah begitu ya. Jadi itu memang itulah tujuannya dipakai algoritma yang merupakan serangkaian perintah yang akan dikerjakan oleh komputer. Jadi dimulai dengan sebuah contoh saja biar tidak bertele-tele teorinya. Jadi algoritma untuk misalkan mencari nilai maksimum seperti yang tadi misalkan di sini. Ini kalau disuruh mencari nilai maksimum berapa gitu ya mungkin bisa, tapi lelah gitu ya. Perlu membuat langkah-langkah yang bisa dikerjakan oleh komputer seperti ya. Jadi misalkan langkah-langkahnya itu pertama set the temporary maximum equal to integer. Jadi anggap saja angka yang pertama itu ini pertama dianggap ini maksimum gitu ya. Kemudian ini dibandingkan dengan angka berikutnya, gede mana? Gede yang pertama, oh ya berarti tetap dipakai. Terus dibandingkan, kalau ketemu yang lebih besar diambil, misalkan di sini, oh sekarang diambil yang ini gitu. Terus begitu nanti kalau sudah sampai angka terakhir, misalkan angka terakhirnya ini gitu, itu sudah selesai. Otomatis yang terbesar tadi diambil itulah yang sebagai angka maksimum gitu ya. Ini compare the next integer, repeat, stop kalau sudah habis sekuensinya gitu ya. Nah, beberapa algoritma yang terkenal begitu yang sebagai latihan untuk memahami pola pikir dari sebuah algoritma, misalkan finding the maximum element in the finite sequence tadi, jadi mencari angka terbesar gitu ya. Ya ini sebagai contoh misalkan prosedur untuk mencari angka terbesar maksimum dari sebuah database-nya A1 sampai N. Taruhlah misalkan kita punya database 1, 2, 3, 4. Ini ya contoh yang mesti gampang ya. Hanya untuk menunjukkan bagaimana algoritma itu pola pikirnya gitu. Jadi A1 sampai N ini adalah jumlah datanya begitu. Itu ya. Jadi misalkan pertama itu dianggap angka yang pertama ini sebagai max-nya. Jadi langkah yang pertama itu berarti max sama dengan 1 gitu ya. Kemudian mulai dari 2 sampai 4 karena di sini sampai n-nya kasus yang 4. Langkah yang I sama dengan 2 berikutnya adalah membandingkan jika maksimumnya ini sama dengan atau lebih kecil daripada yang berikutnya, maka maksimumnya pindah. Nah, gini ya. Jadi 1, jika 1 lebih kecil daripada 2, ya kan benar kan, berarti max-nya pindah ke
2. Berarti sekarang maksimumnya adalah 2, bukan 1 lagi. Kemudian I sama dengan 3, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Iya, berarti maksimumnya pindah. Maksimumnya 3. Kemudian I sama dengan 4 terakhir. Apakah 3 lebih kecil daripada 4? Oh iya, maksimumnya sama dengan 4. Oh, berarti pada kasus ini angka terbesarnya 4 gitu. Jadi ini urut dari temporary assumption gitu. Temporary assumption 1 dianggap paling besar dulu, dibandingkan kalah besar, diambil yang besar, bandingkan lagi kalah besar. Kalau misal kasus-kasusnya dibandingkan tidak kalah besar, berarti tetap gitu ya. Oke. Kemudian algoritma yang kedua yang sebagai dasar penting juga, yaitu search sebagai dasar search engine gitu ya. Misalkan yang pertama, searching secara linear, urut gitu. Misalkan yang ingin dicari ini X-nya, X ingin mencari 4 itu angka integer ya, dari sebuah data. Ini 4 itu integer, datanya misalkan ya contohnya tadi aja 1, 2, 3, 4. Posisinya ada di mana gitu maksudnya. 1, 2, 3, 4 gitu. Urut dari paling bawah, dari I sama dengan 1. Berarti I-nya itu 1, ini I sama dengan 1 sampai I sama dengan 4 begitu ya. Selama maksudnya while I lebih kecil daripada N dan X tidak sama dengan AI, itu artinya disuruh mencari urut dari 1 sampai 4 begitu. Kita lihat apakah 4 sama dengan 1? Tidak. Oh, berarti I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah naik sekarang. Kemudian dilihat apakah 4 sama dengan 2? Tidak. Oh, berarti naik lagi. I-nya sama dengan 3. Apakah 4 sama dengan 3? Tidak. Apakah 4 sama dengan 4? Nah, baru. Setelah I sama dengan 4, kok X itu 4 sama dengan 4 tercapai, maka yang kesimpulannya location adalah di 4. Maksudnya angka 4 ini lokasinya ada di urutan ke 4 begitu. Ini namanya linear search gitu ya. Nah, kalau binary itu idenya sedikit lebih canggih. Jadi angka awal 1, 2, 3, 4 ini itu dibagi 2 dulu, makanya disebut sebagai binary. 1, 2 dan 3, 4 dibagi 2 blok gitu maksudnya. Jadi ini dibagi menjadi blok pertama dan blok kedua gitu. Nah, kemudian yang dites itu angka maksimum dari endpoint yang bawah gitu. Jadi apakah angka maksimum yang bawah ini AM ini dibandingkan dengan X yang dicari, dalam hal ini kita ingin mencari 4 begitu misalkan, ini lebih besar daripada 2. Ini maksudnya F4 di sini, F4 lebih besar daripada 2 ini, maka yang dipilih blok yang ini. Tapi kalau tidak, yang dipilih yang blok yang ini begitu. Oke, untuk kasus ini karena 4 lebih besar daripada yang maksimum dari blok yang pertama, maka yang diambil blok 34. Nah, blok 34 ini dibagi 2 lagi. Blok 3 dan blok 4. Apakah 4 lebih besar daripada maksimum 3? Oh iya. Ya, karena tinggal 1 ya berarti diambil blok ini. Karena tinggal 1 ya berarti 4 sama dengan 4. Nah, seperti di sini, ternyata kalau binary search itu 3 langkah sudah selesai. 1, 2, 3. Beda kalau yang linear itu butuh 4 langkah. Ini karena kasusnya hanya 4 ya. Sehingga 4 langkah ketemu dibandingkan dengan 3 langkah ketemu. Tapi kalau angkanya besar begitu, bisa jauh sekali bedanya. Begitu ya.
Ini namanya binary search. Idenya adalah bloknya dibagi dua dulu, kemudian dibandingkan angka terbesar dari blok yang kecil dengan angka yang dicari. Kalau misalkan lebih besar dari yang dicari, berarti yang diambil blok di sini. Tapi kalau lebih kecil ya berarti ada di blok di sini gitu. Itu idenya. Oke, kemudian algoritma keempat yang penting juga yaitu sorting. Karena apa? Sorting itu penting karena binary ini diterapkan ketika sudah urut. Nah, maka diperlukan algoritma pengurutan. Sorting ini untuk mengurutkan bilangan atau mengurutkan abjad gitu ya. Nah, kasusnya di sini misalkan istilahnya itu bubble sort. Bubble sort itu semacam mengurutkan dengan ide seperti bagaimana gelembung itu naik gitu ya. Jadi gelembung itu naik karena ringan ya, yang berat itu yang di bawah. Artinya yang angka kecil itu dianggap sebagai gelembung, maka dia akan naik begitu. Yang angka terbesar itu paling berat itu dia akan turun gitu ya. Oke, contohnya di sini ada 5 angka gitu. Tetapi tidak berurutan. 3, 2, 4, 1, 5 ini ingin diurutkan. Itu menggunakan ide bubble sort. Caranya, idenya adalah dimulai dari angka yang pertama, kemudian dibandingkan dengan angka yang di bawahnya gitu. Ketika angka yang di bawahnya itu lebih kecil, maka dibalik gitu ya. Misalkan 32, ternyata angka yang di bawahnya lebih kecil, maka di 23. Setelah 23, 3 dibandingkan dengan di bawahnya 4. Gedean mana? Oh, ternyata sudah benar, berarti dibiarkan saja. Kemudian 4 dibandingkan dengan 1 ini. Ketika lebih kecil 1, satunya yang naik gitu seperti di sini. Nah, 4 di sini ketika sudah 45 ya dibiarkan saja. Ini iterasi pertama, first pass-nya. Jadi ini ada dua blok iterasi. Ini iterasi yang pertama gitu. Ini iterasi yang kedua gitu ya. Iterasi yang berikutnya diulangi lagi susunan yang ini. Ini diulangi dari atas lagi. 2 dengan 3 sudah sesuai, berarti dibiarkan saja. Sekarang 3 dengan 1 dibalik. Kemudian setelah dibalik 3 dengan 4 sudah sesuai, 4 dengan 5 sudah sesuai. Nah, ini diiterasi lagi ke ketiga. 2 dengan 1 belum sesuai, dibalik. 2 dengan 3 sudah sesuai, sudah otomatis. Oh ya, setiap langkah itu menghasilkan terbesar yang di bawah dulu. Jadi satu putaran itu menenggelamkan angka yang paling berat. Putaran berikutnya itu akan menenggelamkan kedua, kemudian menenggelamkan ketiga. Nah, nanti berarti kalau ada 5 angka itu kira-kira ada 4 putaran n-1 gitu ya. Ini algoritma yang berikutnya yang penting juga yaitu adalah greedy change. Jadi ini semacam idenya untuk idenya itu misalkan dapat dilihat di kasir, mesin kasir gitu. Mesin kasir itu kan dia punya pengembalian ya, susuk gitu. Pengembalian itu denominasi, kalau rupiah banyak sekali ya, kalau dolar mungkin tidak banyak ya, di Amerika itu nggak banyak. Kalau rupiah itu banyak sekali. Kita punya mata uang pecahan dari yang terbesar 100.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, berapa? 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50 masih ada enggak? Saya masih pernah lihat sih, tapi sudah jarang ya. Oke lah, anggaplah sampai 100 ya paling kecil ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 pecahan. 10 pecahan itu berarti ini C1 sampai R. Ada 10 pecahan gitu ya. Jadi misalkan gampang contohnya gini aja. Anda belanja 49.000 atau 48.000 lah, 48.000 itu Anda ulurkan lembaran 100.000 misalkan. 100.000 dikurangi 48
maka mesin kalkulator kasanya menunjukkan oh change-nya harusnya 52.000. Nah, 52.000 itu dikembalikan dalam lembaran yang paling optimal, yaitu dari yang paling besar gitu. Jadi dimulai dari I sama dengan 1 sampai nanti I sama dengan, kalau kasusnya nanti I sama dengan 10, karena ada 10 exchange, ya, ada 10 pecahan gitu. Misalkan di sini ketika I sama dengan 1 gitu, D1-nya ini yang paling besar, ini D1-nya. Harusnya ini, tapi kan pengembalian 100.000 kan nggak mungkin ya. Pengembalian mesti yang paling di bawah kedua, 50.000. Oke, D1 pada awalnya di set 0 dulu gitu, ini di set 0 dulu. Kemudian dites ini N-nya, apakah 52.000 ini lebih besar daripada D1? Jika ya, oh maka D1-nya itu dirubah menjadi 0 plus 1 sama dengan 1. Artinya keluarkan pecahan 50.000 satu lembar gitu ya. Nah, kemudian dihitung sisanya. N yang berikutnya itu sama dengan 52.000 dikurangi 50.000 tinggal 2.000. Nah, 2.000 ini dites. 2.000 ini dites dengan D2 lebih kecil, berarti muter lagi. D3 lebih kecil, muter lagi. D4, D5 baru ya. Berarti ketika tadi pertama kali D5 sama dengan 0 kemudian sama, itu berarti D5 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti keluarkan satu lembar 2.000-an ya, 2.000 dikurangi 2.000 baru 0. 2.000 dikurangi 2.000 0 sama dengan ya, berarti setelah selesai 0 ini berarti jawabannya ketemunya ini D1 selembar, D5 selembar begitu. Itu ya. Jadinya kasat dalam menggunakan teknik ini itu tidak perlu mengeluarkan 20-an ribu 2, 50, 10-an ribu 1, itu bisa juga, tapi kan tidak efisien. Atau 5-5-nya 10-an ribu 2.000-an 1 gitu. Ya bisa, tapi boros begitu. Itu namanya greedy change. Oke, seperti itu inti kuliah hari ini. Ada 6 algoritma yang dasar yang menjadi inspirasi gitu ya. Silahkan dikerjakan assignmentnya. Ini mencari maksimum tadi. Ini linear search, binary search. Nah, ini ada 3 kasus bagaimana sorting atau mengurutkan begitu. Silakan dijelaskan langkah-langkahnya, dan ini adalah, kalau ini lebih kompleks ya. Belanjanya berapa ini? Belanjanya 1.300, bayarnya pakai 100-an ribu. Ini cari masalah ya, namanya soal ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.